Batam TV, inspirasi Kepri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung pada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung pada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung pada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung pada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung pada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung pada Sangha. Semoga dengan kebenaran pernyataan ini, kita semua berbahagia. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, bertemu kembali dalam program Permata Dhamma bersama saya, Upasaka Pandita Dhammawijo Widya Atmaja. Pada pagi hari ini, saya akan mengambil tema mengembangkan harapan yang baik. Bapak Ibu semuanya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti punya harapan. Ya, tidak ada yang tidak memiliki harapan. Kita semua punya harapan. Nah, kita tinggal memilah harapan yang kita ingin kembangkan itu apakah harapan yang baik atau yang buruk. Ya, kalau dalam KBBI, harapan artinya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk terwujud. Ya, dalam KBBI, harapan artinya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk terwujud dalam hidup kita sehari-hari ataupun dalam diri orang lain, bahkan mungkin dalam banyak makhluk. Nah, sebagai umat Buddha, kita paham bahwa Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk mengembangkan harapan yang buruk. Buddha selalu mendorong kita untuk agar kita bisa selalu mengembangkan harapan-harapan yang baik. Ya, jadi kita tahu harapan yang kita akan kembangkan, harapan yang kita inginkan ini muaranya kemana? Ya, muaranya kemana? Apakah untuk pengembangan batin kita atau untuk kemunduran batin kita? Ya, Bapak Ibu pemirsa Batam TV yang terkasih dalam Dhamma, Buddha mengajarkan bahwa di dalam salah satu syair Dhammapada, janganlah berbuat jahat, kembangkanlah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Nah, dari sini kita sudah paham bahwa untuk bisa mengalami kebahagiaan, kita harus mengembangkan ataupun menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak hanya di dalam perbuatan jasmani, juga di dalam pikiran kita. Ya. Kenapa begitu? Karena jangan sampai kita terlena dengan harapan-harapan yang kita munculkan dalam pikiran kita. Ya, perlu dipahami adalah bahwa harapan itu muncul di dalam pikiran kita, muncul di dalam batin kita. Ya, yang kemudian akan memunculkan tindakan atau perbuatan jasmani untuk bisa
terwujud sehingga kita bisa mengalami ataupun memperoleh hasil dari harapan itu. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Ini dasar yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dasar inilah yang menjadi patokan kita paham tidak dengan ajaran Buddha. Ya, karena ini adalah intisari dari ajaran Buddha. Buddha menjelaskan di dalam salah satu bagian dari Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa lumrah atau wajar kita sebagai umat manusia ataupun sebagai berumah tangga jika memiliki harapan, ya ada 4 harapan yang wajar dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah kita berharap untuk terakhir di alam bahagia. Ya, tidak ada makhluk yang ingin terakhir di alam menderita. Ya, termasuk dalam hal ini ada umat Buddha, mereka selalu mengembangkan dalam bertemu dengan ataupun mendengarkan kabar duka, mereka selalu bilang semoga terakhir di alam bahagia. Nah, begitu juga dengan kita harus selalu berharap untuk terakhir di alam bahagia. Nah, harapan ini adalah harapan yang baik. Kenapa? Dengan kita terakhir di alam bahagia, maka kita bisa melakukan banyak hal perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbeda kalau contohnya kita terakhir di alam yang menderita, maka sulit sekali bagi kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berharap untuk bisa kaya raya. Ya, berharap bisa kaya raya. Nah, tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin memiliki harta kekayaan. Ya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin memiliki harta kekayaan. Nah, tinggal kita bagaimana caranya bisa memiliki harta kekayaan ini, apakah dengan cara yang baik atau cara yang buruk. Kalau kita ingin bahagia, maka sangat wajar seharusnya kita melakukan perbuatan baik. Ya, contohnya adalah kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja. Ya, kita harus bekerja. Nah, pekerjaan apa yang bisa memunculkan kekayaan dengan hal yang baik? Tentunya banyak. Ya, tentunya banyak. Ya, jadi Buddha di dalam 8 jalan mulia menjelaskan bahwa salah satu hal yang memunculkan kebahagiaan adalah dengan menjalankan pekerjaan yang baik dan benar. Ya, penghidupan yang baik dan benar. Sehingga penghidupan ini akan memunculkan kebahagiaan dalam diri kita, dalam diri makhluk lain, dan semua makhluk. Bagaimana kategori dari penghidupan yang baik dan benar? Harus pahami adalah penghidupan yang baik dan benar ini haruslah penghidupan yang bisa memunculkan niat baik kita dan menurunkan ego kita, menurunkan kemelekatan kita. Ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah pekerjaan kemudian ego kita naik, kemelekatan kita naik, keserahan kita naik, berarti pekerjaan itu adalah pekerjaan yang salah. Sepatutnya untuk segera dipikirkan lagi, ya kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan atau melaksanakan pekerjaan yang baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya berharap untuk bisa memiliki kesehatan, umur panjang. Ya, harapan-harapan ini akan muncul jika kita melakukan banyak hal. Ya, normalnya kalau kita ingin hidup sehat, kita ingin berumur panjang, ya, kita akan melaksanakan pola hidup yang baik juga, yang sehat juga. Ketika kita melaksanakan pola hidup yang baik, yang sehat, maka kita bisa berharap untuk bisa hidup dengan sehat,
dengan berumur panjang. Ya, kalau kita sehari-hari kita banyak mengonsumsi makanan yang beracun, makanan yang tidak baik, maka jangan pernah berharap untuk bisa hidup sehat dengan umur yang panjang. Ya, walaupun kita paham umur panjang tidak memastikan kita akan bahagia, tapi dengan kita umur panjang dan kita sehat, kita bisa mengembangkan banyak perbuatan baik yang membuat diri kita menjadi bahagia. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah wajar kalau kita sebagai umat berumah tangga, umat Buddha, kita ingin kita dan keluarga kita punya reputasi yang baik, ya, punya reputasi yang baik. Dari mana munculnya reputasi yang baik ini? Reputasi baik ini akan muncul ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau mengembangkan toleransi, ketika kita mau mengembangkan simpati, mengembangkan cinta kasih untuk diri kita dan banyak makhluk. Ya, jadi ini adalah 4 hal yang boleh diharapkan oleh umat Buddha. Ya, tadi yang pertama adalah terakhir di alam bahagia ketika meninggal nanti. Ya, kemudian kedua adalah memiliki harta kekayaan dari pekerjaan yang baik dan benar, mengalami hidup yang sehat dan panjang usia, dan yang keempat adalah saya dan keluarga punya reputasi yang baik di mata masyarakat. Nah, reputasi inilah yang akan mengarahkan harapan kita bisa terwujud atau tidak. Ya, gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa dengan kita memiliki harapan, walaupun itu baik, tetap harus Buddha mengatakan hati-hati. Kenapa? Kadangkala niat awalnya baik. Kadangkala pada saat pelaksanaannya baik. Tapi muncul ego di sana, muncul kemelekatan di sana. Ya, kita kemudian menjadi marah, menjadi khawatir, menjadi iri hati ketika kok harapan saya tidak muncul-muncul ya? Kok harapan saya tidak terjadi ya? Berbeda dengan si A, si B, si C. Akan muncul hal seperti itu ketika kita tidak bisa memahami terkait dengan hal-hal yang harus kita kembangkan. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari pemirsa Batam TV, tetap bersama kami dalam program Permata Dhamma, karena kita akan kembali lagi sesaat lagi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Suatu Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, pemirsa Batam TV yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami dalam program Permata Dhamma. Pada sesi yang sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan 4 hal yang layak ataupun umum kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa tadi ada 4, ya kan? Yang pertama adalah terakhir di alam bahagia ketika meninggal nanti, memiliki kekayaan yang baik, memiliki kesehatan dan umur yang panjang, serta punya reputasi yang baik. Ya, punya reputasi yang baik. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa mengembangkan harapan-harapan baik ini? Tentunya ada hal-hal yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan untuk bisa mengembangkan harapan-harapan baik ini. Ya, Buddha menjelaskan bahwa harapan ini terkait dengan apa yang ada dalam batin kita. Ya, ada apa yang ada dalam batin kita. Keinginan kita, ya. Keinginan kita kalau tidak difasilitasi dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik, maka akan bisa mengarah pada kemelekatan. Nah, kemelekatan ini akan memunculkan kemarahan, keserakahan, iri hati, kesombongan, dan sebagainya. Ya, untuk menghindari hal-hal tersebut, untuk menghindari iri hati, kesombongan, kemarahan, keserakahan, dan sebagainya, kita perlu mengembangkan, kita perlu mempraktekkan 5 hal. Ya, 5 hal ini jika kita praktekkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka harapan-harapan itu akan memunculkan kebahagiaan dalam diri kita, walaupun harapan itu tidak muncul. Walaupun harapan itu tidak terjadi, terwujud dalam hidup kita, tetapi kita sudah paham bahwa inilah ajaran Buddha. Inilah harus kita kembangkan. Ya, yang pertama adalah kita harus mengembangkan niat yang baik dan benar. Ya, di dalam 8 jalan mulia, salah satunya adalah pandangan pikiran benar, ya, niat yang benar, sama sankapa. Nah, sama sankapa ini terkait dengan bagaimana kita bisa memunculkan di dalam pikiran kita, dalam batin kita, terkait dengan pemahaman dasar dari harapan ini. Ya,
Kalau kita cenderung untuk memunculkan yang buruk, maka yang muncul adalah tanha, keinginan buruk. Tapi kalau kita ingin memperoleh hasil yang baik untuk diri kita, untuk makhluk lain, bahkan mungkin kita tidak akan menderita, maka kita harus memunculkan yang namanya adalah canda, keinginan yang baik. Ya, keinginan yang baik. Nah, keinginan baik ini adalah keinginan yang terbebas dari penderitaan, keinginan terbebas dari nafsu indera, keinginan yang terbebas dari kemelekatan. Ya, dengan kita memiliki pemikiran yang baik dan benar, maka akan mengurangi munculnya dari kemelekatan. Ini yang pertama. Ya. Jadi ini yang pertama, untuk bagaimana caranya kita mengembangkan harapan baik dalam kehidupan kita agar tidak muncul kemelekatan. Yang pertama adalah mengembangkan pemikiran yang baik dan benar atau sama sangkapa. Ya. Yang kedua adalah memahami terkait dengan ketidakkekalan atau anicca. Ya, Buddha menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam diri kita ataupun di sekitar kita itu tidak kekal, akan selalu berubah. Ya, dengan memahami pernyataan ini, maka ego kita untuk bisa selalu terwujud segala harapan kita bisa turun. Kenapa? Kita paham ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, adalah mungkin bagi pemirsa Batam TV yang masih sekolah, ya, harapannya apa mereka? Harapan adalah juara kelas. Harapannya adalah bisa ranking. Harapannya adalah punya prestasi yang baik. Ya, mereka sudah belajar, mereka sudah bersekolah dengan baik dan sebagainya, tapi kemudian tiba-tiba ketika menjelang akhir semester dilanda sakit, ataupun mungkin contohnya lingkungan tidak bersahabat, ada bencana alam dan sebagainya, sehingga harapan kita yang awalnya adalah, oh saya mau juara kelas, saya mau punya prestasi yang baik, tiba-tiba harus tidak muncul. Kenapa? Ada hal yang tidak memungkinkan untuk bisa munculnya harapan itu. Nah, dari memahami perubahan inilah, ya, perubahan inilah kita sudah memastikan bahwa kita belajar dengan baik, kita mengerjakan tugas dengan baik, kita sekolah dengan baik. Kemudian ketika ada sesuatu yang kurang pas, maka kemudian harapan ini tidak muncul. Nah, kita tidak boleh sedih. Ya, kita harus tetap paham bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal. Tidak kekal berarti akan mengalami perubahan. Dulu kita kecil, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian akan meninggal. Ini juga perubahan. Ya, dulu ketika baru ada rambutnya hitam, sekarang menjadi putih, kemudian rontok dan sebagainya. Ini perubahan. Pahami ini. Ketika kita paham dengan perubahan ini, maka kita tidak akan mudah kecewa. Kita tidak akan mudah membenci. Kita tidak akan mudah menjadi marah. Ya, karena kita tahu tidak ada yang tidak mengalami perubahan, termasuk diri kita sendiri, termasuk harapan kita. Karena kadang-kadang ya, oh tidak apa-apalah, dia harus juara satu, tapi yang penting saya bisa lulus sekolah. Ini juga sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Nah, memahami ketidakkekalan ini akan
mengurangi munculnya keterikatan, kemelekatan pada diri saya, pada keinginan saya, dan pada semua hal. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan mengembangkan pikiran baik dan benar. Yang kedua adalah memahami ketidakkekalan. Nah, yang ketiga adalah kita mengembangkan kesabaran atau kanti. Ya, ini masih berkaitan ya. Ini masih berkaitan. Jadi hal-hal ini saling berkaitan. Ya, punya pandangan, punya pikiran yang baik dan benar, kemudian memahami proses perubahan, maka akan muncul namanya kesabaran di sana. Ya, Bapak Ibu pemirsa Batam TV yang berbahagia, kesabaran itu kalau mungkin orang bilang, oh jangan sampai kesabaran habis, ya kesabaran saya habis. Kalau dalam apa yang Buddha ajarkan, kesabaran itu adalah hal yang tidak mungkin habis. Ya, kesabaran itu adalah hal yang tidak mungkin ada batasnya. Ya, kemudian kenapa bisa muncul pernyataan itu? Ya, bisa muncul pernyataan begitu karena kita sendiri membatasi seberapa besar kesabaran kita, seberapa banyak kesabaran kita. Ya, kita yang membatasi. Ya, dengan kita membatasi kesabaran kita, maka ya cuma segitu aja. Itulah batas kita. Tapi dengan kita tidak membatasi kesabaran, kanti kita, maka kita tidak akan menderita. Kita tidak akan menderita. Kita tidak akan merasa kesakitan. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, kesabaran itu tidak ada batasnya. Dalam salah satu ayat Dhammapada, Buddha mengatakan bahwa kesabaran adalah praktek bertapa yang luar biasa. Ya, kesabaran adalah praktek bertapa yang luar biasa. Maksudnya adalah dengan kita melatih kesabaran, maka kita melatih diri kita untuk siap menerima apapun yang kita hadapi. Kenapa? Kembali ke tema yang awal, harapan tidak harus muncul sekarang. Ya, mungkin tahun depan ataupun pada saat nanti kita dewasa dan sebagainya, harapan baru muncul. Nah, dengan kita sabar, kita tidak akan mengalami penderitaan di sana. Ya. Nah, yang keempat adalah mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Kenapa ini dimasukkan dalam hal-hal yang dikembangkan, bahwa harus pahami Bapak Ibu semuanya bahwa Buddha mengajarkan ajarannya kepada semua makhluk, kepada 5 orang pertapa, dasarnya adalah pengembangan cinta kasih dan belas kasih. Jadi Buddha memiliki cinta kasih dan belas kasih yang luar biasa, sehingga ketika ada makhluk yang memang punya ikatan karma yang cocok dengan ajaran Buddha, kemudian mampu memahami ajaran Buddha dengan baik, ya, maka Buddha akan mendatangi mereka dan kemudian mengajarkan pada mereka. Ya, ini yang keempat. Dan yang kelima adalah melatih samadhi, melatih meditasi. Dalam melatih meditasi itu tidak harus ada durasi waktunya. Maksudnya adalah tidak harus 1 jam, 2 jam, sebenarnya tidak. Cukup dengan beberapa menit kita sudah bisa merasa tenang, kita sudah bisa merasa bahagia, maka kita bisa mengembangkan cinta kasih dan belas kasih pada diri kita dan semua makhluk. Ya. Jadi ada 5 hal yang harus kita kembangkan untuk bisa memahami ataupun mengembangkan harapan baik dalam diri kita dan semua makhluk. Yang pertama adalah mengembangkan pikiran benar. Yang kedua adalah memahami terkait dengan ketidakkekalan.
Yang ketiga adalah mengembangkan kesabaran. Yang keempat adalah mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Dan yang kelima adalah mempraktikkan meditasi atau perenungan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa kebahagiaan untuk diri kita, bisa membawa kebahagiaan untuk semua makhluk, dan semoga semua harapan-harapan baik kita bisa tercapai. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Batam TV, inspirasi Kepri.